Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab laju reaksi. Nah, subbab yang saya akan bahas yaitu mengenai persamaan laju reaksi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan ada A direaksikan dengan B menjadi C, di mana A, B, dan C ini merupakan koefisien reaksinya ya. Nah, di mana A dan B ini dia akan merupakan reaktan dan C ini merupakan produk. Jadi persamaan laju reaksinya itu bisa kita tulis V sama dengan K, di mana V ini menunjukkan laju reaksinya ya, sama dengan K, di mana K ini menunjukkan tetapan dari lajunya. Kemudian dikali konsentrasi per reaksi A pangkat M, kemudian konsentrasi B pangkat N. Jadi ketika kita menuliskan persamaan laju, yang berpengaruh itu hanya konsentrasi dari pereaksinya ya. Nah, di sini M dan N ini namanya itu dia orde reaksi. Berarti keterangannya bisa kita perjelas bahwa V ini menunjukkan laju reaksi. Nah, satuan V ini selalu molar second min 1 ya. Nah, sedangkan K ini tetapan laju reaksi. Nah, untuk K, nilai dari satuannya ini bergantung dari jumlah orde reaksi totalnya ya. Kemudian kalau ada kurung seperti ini artinya dia konsentrasi dalam molaritas ya. Nah, konsentrasi di sini yaitu konsentrasi si bereaksinya ya. Nah, kemudian untuk M dan N itu menunjukkan orde reaksi. Nah, perlu kalian catat juga orde reaksi ini tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi ya. Nah, jadi orde reaksi sendiri itu apa sih? Jadi orde reaksi ini menunjukkan pengaruh suatu zat, yaitu khususnya zat pereaksi ya, terhadap laju reaksi. Nah, di sini tantangan itu biasanya kita disuruh untuk mencari orde reaksinya. Nah, adapun hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika menentukan orde reaksi itu bahwa koefisien dari suatu reaksi ini tidak sama dengan orde reaksinya, kecuali dia itu merupakan reaksi elementer ya. Jadi ketika kita ingin menentukan orde reaksi dari suatu reaksi, nah untuk menentukan itu ada beberapa cara. Cara yang pertama itu dengan cara metode laju awal. Apa sih metode laju awal itu? Jadi metode laju awal itu menggunakan data laju reaksi berdasarkan konsentrasi awal zat-zat yang bereaksi. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian diketahui mekanisme reaksinya atau tahap-tahapan zat-zat yang bereaksi ya. Nah, jika diketahui tahap-tahap reaksinya, maka orde reaksi itu bergantung pada tahapan reaksi yang paling lambat ya. Nanti koefisien dari tahapan reaksi yang paling lambat itu boleh kalian jadikan ordenya ya, atau jadikan pangkat pada saat kita menuliskan persamaan lajunya. Nah, untuk grafik orde reaksi, tadi kan orde reaksi sendiri itu bisa bernilai apa saja ya, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bisa bernilai pecahan. Tapi untuk yang bernilai negatif dan bernilai pecahan itu sangat jarang sekali ya. Untuk tingkat SMA sendiri biasanya orde reaksi itu rata-rata berlangsung untuk orde 0, 1, dan 2 saja pada umumnya. Nah, jadi untuk grafik orde reaksi tinggal kalian hafalkan saja gambarnya. Jadi untuk grafik orde 0, dia memiliki orde 0 ya. Gambarnya dia lurus seperti ini. Artinya ketika kita mengubah di sini sumbu X itu konsentrasi A ya, sedangkan sumbu Y itu dia nilai V-nya ya. Artinya
ketika kita memasukkan berapapun nilai A-nya, akan ketika dipangkati 0 hasilnya 1 ya, dia berarti hanya bergantung pada nilai K-nya saja. Makanya tidak dipengaruhi oleh nilai dari konsentrasi. Sedangkan untuk orde 1 bentuknya seperti ini. Nah, ketika A-nya itu bernilai 2, berarti 2 pangkat 1, nanti dia sebanding dengan nilai V-nya ya. Makanya akan diperoleh persamaan garis linier lurus seperti ini. Sedangkan untuk orde 2, dia bentuknya itu fungsi kuadrat. Jadi agak sedikit melengkung seperti ini. Nah, jadi pada umumnya untuk tingkat SMA itu orde reaksi yang sering keluar itu orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, untuk gambarnya bisa kalian tinggal hafalkan saja atau kalian bisa buat sendiri, di mana sumbu X itu merupakan konsentrasi A dan sumbu Y-nya ini merupakan nilai dari V-nya. Nah, contoh soal yang pertama, di sini diketahui ada data tabel berbagai macam konsentrasi per reaksi P, Q, dan R dan laju reaksinya ya. Nah, pada soal ini dia diminta tentukan persamaan laju reaksi tersebut adalah, berarti persamaan lajunya bisa kita tulis V sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, dan konsentrasi R pangkat Z, di mana nilai X, Y, Z itu merupakan orde reaksinya ya. Nah, berarti dari data tabel ini kita akan mencari nilai dari orde reaksi masing-masing per reaksinya ya. Nah, ketika kita mencari orde reaksi dari suatu reaksi, usahakan misalkan yang pertama ini saya pengen mencari orde Q dulu, yaitu nilai Y ya. Nah, kenapa saya mencari orde Q dulu? Karena ketika saya pengen mencari orde Q, saya dapatkan percobaan yang konsentrasi P dan konsentrasi R-nya sama, yaitu percobaan 2 dan percobaan 3. Ini percobaan 2, ini percobaan 3 ya. Nah, pada percobaan 2 nilai V-nya 0,025, kemudian nilai berbagai macam konsentrasi PQR-nya, ini kan K-nya tetapan lajunya 0,1, 0,1, 0,05 ya. Kemudian kita bandingkan dengan percobaan 3, nilai V atau lajunya 0,05, kemudian konsentrasi P-nya 0,1, Q-nya 0,2, dan R-nya 0,05. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai K, nilai dari P ini kan 0,01 ya, sama 0,05, nilai si R ini kan sama, bisa kita coret. 0,025 dibagi 0,05 bisa kita sederhanakan jadinya setengah. Kemudian 0,1 pangkat Y dengan 0,2 pangkat Y jadi setengah pangkat Y. Kesimpulannya nilai Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari orde R atau nilai Z, saya gunakan percobaan 1 dan percobaan 2. Karena apa? Karena didapat konsentrasi P dan Q-nya bernilai sama. Sebenarnya bernilai beda pun gak masalah ya. Cuma kalau kita menemukan ada yang sama, perhitungannya jadi lebih mudah. Nah, untuk percobaan 1 V-nya 0,1 dan kemudian konsentrasi PQR-nya berturut-turut 0,1, 0,1, 0,1. Untuk percobaan 2 V-nya itu 0,025 dan konsentrasi PQR-nya itu berturut-turut 0,1, 0,1, 0,05. Berarti ini 0,1-nya bisa kita coret ya. Ini kan nilai Y-nya udah dapat 1 ya, bisa kita input di persamaan laju untuk si Q pangkatnya 1 ya. Kemudian yang sama lagi itu yang nilai si P dan nilai tetapan laju K. Berarti 0,1 dibagi 0,025 itu nilainya 4, sedangkan 0,1 dibagi 0,05 itu nilainya 2. Berarti 4 sama dengan 2 pangkat Z. Berarti 4 itu kan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Z. Berarti Z-nya itu bernilai
2 ya. Selanjutnya untuk mencari orde P atau nilai X, berarti di sini saya gunakan percobaan 1 dan 4 ya. Sebenarnya kalian bebas menggunakan percobaan yang mana saja ya. Nah, kemudian tapi selain percobaan 2, percobaan 3, percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Nah, pada percobaan 1 nilai dari V-nya itu 0,1, kemudian P-nya 0,1, Q-nya 0,1 dan R-nya 0,1 juga ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai dari Y dan nilai dari si Z-nya ya. Untuk percobaan 4 V-nya 0,4, kemudian P-nya 0,2, Q-nya 0,2 dan R-nya 0,1. Berarti yang nilainya sama bisa kita coret ya. Nah, yang 0,1 per 0,4 bisa saya sederhanakan jadi seperempat. 0,1 pangkat X dengan 0,2 pangkat X bisa saya sederhanakan jadi setengah pangkat X. Yang 0,1 per 0,2 ini jadinya setengah pangkat 1 ya. Nah, setengah pangkat 1-nya bisa pindah ruas ke sini menjadi setengah sama dengan setengah pangkat X. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Nah, berarti persamaan lajunya bisa kita tulis V sama dengan K dikali P, di mana P-nya itu berpangkat 1 ya, nilai X-nya kan 1. Kemudian dikali Q, Q-nya juga berpangkat 1 karena nilainya 1, dan dikali R pangkat 2 karena nilai R-nya 2. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang E. Nah, contoh soal yang kedua, di sini diketahui ada data konsentrasi OCl- dan I- pada berbagai macam selang waktu. Kemudian diminta kalau konsentrasi OCl-nya 0,8, I-nya 0,5, berapa nilai X-nya? Berarti kita harus tentukan dulu persamaan lajunya hanya menggunakan konsentrasi 1, 2, dan 3 ya. Jadi persamaan lajunya bisa kita tulis V sama dengan, karena di sini diketahui waktu di mana V ini berbanding terbalik dengan waktu ya, bisa kita tulis jadi 1 per T ya, sama dengan K dikali OCl- pangkat M dan I- pangkat N. Berarti kita harus mencari nilai M dan N-nya dulu. Nah, untuk mencari orde dari konsentrasi I- atau nilai N, bisa kita gunakan membandingkan percobaan 1 dan percobaan 2. Di mana percobaan 1, ini kan ingat diketahui waktu kita kasih 1 per ya, waktunya kan 3,2 menit, berarti 1 per 3,2 di sini. Karena waktu kita gunakan persamaannya 1 per T ya. Kemudian K konsentrasi OCl-nya 0,2, I-nya 0,25 ya. Dibandingkan dengan percobaan 2. Waktunya jadinya 1 per 1,6 di persamaan lajunya. Kemudian K 0,2 pangkat M, 0,5 pangkat N. Nah, di sini nilai K-nya bisa kita coret. Nilai 0,2 pangkat M-nya bisa kita coret. Nah, di mana 1 per 3,2 dibagi 1 per 1,6 itu sama aja dengan 1,6 dibagi 3,2 ya, atau nilainya setengah. 0,25 pangkat N dibagi 0,5 pangkat N itu bernilai setengah pangkat N. Berarti nilai N-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari orde OCl- atau nilai orde M-nya ya, bisa kita gunakan percobaan 2 dan percobaan 3. Sebenarnya kalau kita menemukan ada konsentrasi I- yang sama, kita gunakan yang itu saja ya. Cuma di sini kan tidak ada konsentrasi I- yang sama dari percobaan 1, 2, 3 ya. Kalau percobaan 2 dan 4 tidak bisa kita gunakan karena kan nilai 4-nya itu X-nya belum diketahui ya. Nah, untuk percobaan 2 itu kan nilai waktunya 1,6 sama dengan K 0,2 pangkat M, 0,5 pangkat 1. Tadi kan N-nya udah diketahui nilainya 1 ya. Kemudian untuk percobaan 3, karena ini waktunya dalam detik, kita konversi dulu. Dimana kalau detik pengen diubah ke menit itu dibagi 60 ya. Berarti jadinya itu kalau kita bikin 1 per
16/60 ini kan jadinya 60/16 ya. Ini karena di sini kan kita nulisnya 1 per T, berarti 1 dibagi 16/60 itu sama aja 60/16. Berarti ini waktunya K dikali 0,4 pangkat M sama 0,75 pangkat 1. K-nya bisa kita coret. Kemudian ini kan sama aja 1/1,6 dikali 16/60 ya. Dimana 0,2 pangkat M dengan 0,4 pangkat M itu bisa kita sederhanakan menjadi setengah pangkat M. Dan 0,5/0,75 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Berarti kan nilai dari sini nih, nilai dari hasil ini itu bernilai 1,6, kemudian 2/3-nya kita pindah ruas ke sini ya. Jadi seolah-olah dikali silang, tadinya 2/3 di sebelah kanan, ketika pindah ke kiri jadinya 3/2 ya. Sama dengan setengah pangkat M. Berarti di sini nilainya dapatnya 1/6 dikali 3/2 itu bernilai 1/4 sama dengan setengah pangkat M. Dimana 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat M, berarti nilai M-nya sama dengan 2 ya. Jadi persamaan lajunya bisa kita tulis 1 per T sama dengan K dikali OCL min pangkat 2 dan I min pangkat 1. Nah, untuk mencari nilai X itu kita tinggal bandingkan percobaan 4 dengan bebas. Percobaan 1, 2, 3 sama saja ya, akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, di sini saya membandingkannya dengan percobaan 1. Jadi percobaan 4 waktunya bernilai 1 per X ya kecepatannya. Kemudian K 0,8 kuadrat dikali 0,5. Percobaan satunya 1/3,2. Kemudian K 0,2 kuadrat dikali 0,25. K-nya bisa kita coret. Berarti ini kan jadinya 3,2 per X. Ini kan jadinya 0,8 bagi 0,2 kan 4. Jadinya 4 kuadrat. 0,5 bagi 0,25 itu hasilnya 2 ya. Sehingga X-nya bernilai 3,2 per 4 kuadrat kan 16. 16 kali 2 itu 32 ya. Berarti X-nya itu bernilai 0,1 menit. Berarti kalau kita konversi ke detik tinggal dikali 60 detik, berarti bernilai 6 detik. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang C. Nah, di sini ada soal katanya jika konsentrasi awal A dinaikkan 2 kali dan B-nya tetap, laju reaksi menjadi 2 kali. Konsentrasi awal A dan B-nya dinaikkan 3 kali, laju reaksinya menjadi 27 kali lebih besar. Ditanya persamaan lajunya. Nah, untuk mengerjakan soal ini lebih mudah kita buatkan tabel ya. Jadi di sini ada data percobaan, konsentrasi A, konsentrasi B dan lajunya ya. Nah, percobaannya kita buat 3. Nah, untuk percobaan yang pertama ini kita buat 1-1-1. Jadi boleh kalian, yang penting ini sama semua ya, 1-1-1, mau kalian 2-2-2, mau kalian 3-3-3, 4-4-4, AAA, terserah ya. Yang jelas untuk percobaan 1 itu bernilai angkanya sama semua ya, mau angka ataupun variabel. Nah, kita gunakan 1-1-1 saja supaya lebih mudah dalam perhitungan. Nah, dari kalimat ini jika konsentrasi awal A dinaikkan 2 kali, berarti dia awalnya konsentrasi A-nya dinaikkan 2 kali, tadinya 1 dinaikkan 2 kali, jadi tetap 2 ya. Konsentrasi B-nya tetap, berarti B-nya tetap 1. Maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar, berarti yang tadinya 1 jadi 2 kali lebih besar. Ini untuk percobaan 2. Untuk percobaan 3-nya, nah ini kan konsentrasi A, awal A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali. Tadi kan yang awalnya 1 dinaikkan 3 kali jadi 3, ini juga sama. Yang awalnya 1 dinaikkan 3 kali menjadi 3 ya. Nah, laju reaksinya menjadi 27 kali lebih besar. Berarti yang tadinya 1 jadi 27 ya. Berarti persamaan lajunya ini kan bisa kita tulis V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y ya. Nah, untuk orde A atau mencari nilai X bisa kita gunakan perbandingan percobaan 1 dan percobaan 2.
Ini kan ada nilai B yang sama ya. Untuk percobaan satunya nilainya seperti ini, dan percobaan duanya nilainya seperti ini ya. V-nya 2, K, A-nya 2, dan B-nya 1. Berarti setengah sama dengan setengah pangkat X. Berarti X-nya bernilai 1. Nah, kemudian untuk orde B atau nilai Y bisa kita gunakan percobaan selain 1 dan 2. Bebas ya, di sini kan nggak ada konsentrasi A yang sama juga. Misalkan saya buat percobaan 1 dan 3. Percobaan 1 nilai V-nya 1, A-nya 1, B-nya 1 juga ya. Percobaan 3 nilai V-nya 27, A-nya 3, B-nya 3. Nah, kita kan udah dapat nilai X-nya ya, bisa kita input di sini nih nilai X-nya. Berarti didapat 1/27 sama dengan 1/3 dikali 1/3 pangkat Y. Berarti kan ini bisa kita kali silang, 3/27 jadinya 1/9 sama dengan 1/3 pangkat Y. Berarti Y-nya didapat nilai 2 ya. Jadi persamaan lajunya bisa kita tulis V sama dengan K dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 2. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang E. Soal berikutnya, di sini diketahui bahwa laju reaksi tersebut berorde 2 terhadap A2B. Manakah grafik yang menunjukkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi A2B? Nah, kalian kan sudah tahu gambar-gambar untuk orde 0 lurus, untuk orde 1 persamaan garis lurus ke atas seperti ini ya. Untuk orde 2 yaitu fungsi kuadrat sedikit melengkung seperti ini ya. Berarti untuk orde 2 itu jawabannya yang C. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini diketahui ada tahapan reaksi AB plus B2, ini tahapan yang lambat, kemudian AB plus B ini tahapan yang cepat, di mana total reaksinya menjadi 2AB plus B2 menjadi 2AB2. Maka pernyataan yang tepat adalah untuk opsi yang pertama, dia katanya persamaan lajunya V sama dengan K, AB pangkat 2 dan B2 pangkat 1. Nah, untuk menentukan orde reaksi atau persamaan laju dari diketahui mekanisme reaksinya, kita cukup fokus ke laju reaksi yang lambat, dan dari laju reaksi yang lambat ini kita cukup fokus ke persamaan reaksi yaitu reaktannya ya. Nah, di sini V-nya sama dengan K dikali konsentrasi per reaksi AB pangkat 1. Dari mana pangkat 1? Dari koefisien reaksi AB ya. Kemudian konsentrasi B2 pangkat 1. Dari mana pangkat 1? Dari koefisien B2. Jadi kalau diketahui tahapan reaksi yang lambat, koefisien itu bisa sebagai orde ya. Berarti yang pertama itu salah ya, harusnya dia AB-nya pangkat 1, B2-nya juga pangkat 1. Nah, katanya opsi yang kedua, laju reaksi ditentukan dari jumlah total tahapan reaksi. Itu juga salah. Tapi ditentukan oleh tahap reaksi yang lambat ya. Kemudian yang ketiga, cepat lambat reaksi tidak berpengaruh. Ini justru berpengaruh. Tadi kan seperti jawaban yang kedua, itu ditentukan oleh tahap reaksi yang lambat. Yang keempat, orde reaksi totalnya 2. Ini benar. Tadi kan dari jawaban yang pertama, orde AB-nya 1, orde B2-nya 1. Berarti tinggal kamu jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti orde reaksi totalnya 2 ya. Jadi opsi yang keempat itu betul. Jadi kalau 4 doang yang benar, itu opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini mengenai bab laju reaksi. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, share, and subscribe ya. Nah, dukung juga terus channel ini biar saya makin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi. Tinggal kalian like, share, and subscribe ya.